Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di QA Mini Bootcamp di hari yang keempat dan hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran membuat em, rencana pengujian ya. Nanti kita akan mengenal tes skenario dan juga tes cases. Langsung saja ke materi. Untuk tes skenario ini adalah gambaran umum tentang suatu fitur atau fungsionalitas yang akan diuji. Nah, nanti tes skenario ini digunakan untuk menentukan ruang lingkup pengujian dan mengidentifikasi area-area yang penting, krusial, atau kritikal lah kita bisa bilang seperti itu ya. Jadi tes skenario ini bisa dibilang high level of test case gitu. Jadi dia hanya mencakup hal-hal yang penting saja, fungsi-fungsi umum gitu ya, mungkin end to end, tapi secara garis besar saja. Mengapa menulis tes skenario? Jadi yang pertama, untuk bisa memverifikasi fungsionalitas lengkap dari aplikasi perangkat lunak. Jadi yang fokusnya kepada fungsionalitas. Makanya penulisan tes skenario biasanya kita pakai ketika melakukan pengujian black box. Kemudian, menulis tes skenario ini dapat memastikan bahwa proses atau alur bisnis telah sesuai dengan persyaratan fungsional atau requirement gitu ya. Kita mau memastikan bahwa oh alurnya sudah sesuai belum? Karena nanti ketika membuat tes skenario juga diurutkan ya sesuai dengan alur bisnisnya end to end gitu ya, mulai dari mungkin registrasi, kemudian login sampai nanti logout. Kemudian bisa memastikan bahwa perangkat lunak itu berfungsi untuk kasus penggunaan yang paling umum. Jadi at least berfungsilah untuk semua fiturnya. Ada fitur tambah ya bisa tambah data. Mungkin detailnya nanti di tes cases. Tapi untuk tes skenario ini mencakup high levelnya aja. Jadi semua modul bisa diakses, semua fitur bisa diakses gitu ya. Kemudian juga bisa menentukan upaya kerja pengujian dengan cepat. Jadi misalnya eh, kita terbatas waktu, jadi kita membuat tes skenario. Nah, nanti dari total skenario yang ada, itu bisa membantu kita untuk, misal nih, mau bikin proposal ke atasan, untuk bikin estimasi gitu ya, ke stakeholder bahwa, oh kita butuh 3 bulan nih, karena kita sudah punya rancangan tes skenario-nya sekitar mungkin 300 tes skenario gitu misal. Atau juga untuk mengatur tenaga kerja ya, misal tim QA-nya ada berapa, mau dibagi kamu modul apa, kamu modul apa. Nah, dengan sudah berbekal tes skenario, dokumen tes skenario itu kita sudah punya gambaran, oh nanti seberapa ya skop yang akan didelegasikan ke QA, skop seberapa yang akan didelegasikan ke QAB gitu. Daripada nggak punya dokumen apapun, nggak punya apa ya, pegangan apapun, kemudian bagi tugas, kan bisa jadi nih nanti yang A dapat lebih banyak dari yang B gitu ya. Kemudian tes skenario dapat dengan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan ya, stakeholder, mungkin bisnis analisnya, product owner-nya, related role gitu ya, untuk memastikan aplikasi diuji secara menyeluruh atau bahkan kliennya. Jadi nanti dengan adanya tes skenario ini role-role yang lain yang non teknikal ya, semua orang itu bisa membaca tes skenario dan bisa eh, ikut ngecek gitu ya, ikut memastikan bahwa oh oke ini sudah full coverage, sudah sesuai nih gitu ya, yang diuji sudah sesuai dengan apa yang mereka minta. Kemudian bisa membantu menentukan workflow end-to-end dari real usernya. Jadi kalau user yang beneran itu kira-kira kalau habis buat data gitu ya, misal nanti kira-kira behavior seperti apa, nah itu nanti bisa di-cover di tes skenario. Kemudian setelah tes skenario diselesaikan, tes cases bisa dengan mudah diturunkan dari tes skenario. Jadi kalau sudah punya tes skenario itu kayak kita sudah punya ini guideline, sudah punya petanya. Oke, nanti untuk bikin test case-nya sudah ada nih kelompok-kelompok urutan priority gitu ya. Kalau sudah ada tes skenario, nanti untuk bikin detail test cases-nya jadi jauh lebih mudah. Nah, untuk tes skenario itu seperti apa sih? Nah, skenario itu simple ya, karena cuman skenario aja, cuman highlight tesnya. Contoh ya, jadi kita mau memeriksa fungsi pencarian, atau kita periksa fungsi pemesanan. Belum ke detail pesannya nanti pilih yang baju ukuran apa, warna apa, belum sampai ke sana, tapi highlightnya aja. Ya, high levelnya aja. Oke, yang penting fungsi pemesanan itu berjalan. Fungsi pembayaran bisa bayar perkara nanti bayarnya gimana gitu ya, mungkin pakai e-wallet, mungkin pakai apa itu nanti didetailkan di test cases, tapi di tes skenario kita mau menguji fungsi pembayaran.
gitu. Jadi dia hanya eh, fungsi-fungsi pentingnya aja. Kemudian misal mau verify fungsi dari registrasi gitu ya. Mungkin nanti detailnya registrasinya pakai apa namanya akun Gmail yang sudah login atau registrasi pakai email atau registrasi pakai nomor telepon. Mungkin beda-beda ya, ada opsi gitu kan. Nah, tapi di sini tes skenario-nya hanya satu untuk verify fungsionalitas dari fitur sign up atau registrasinya. Sama login, ya udah login aja. Atau bisa juga ini ya, sending automatic email. Jadi perkara nanti trigger untuk sending emailnya seperti apa, tapi di sini yang kita uji adalah bahwa emailnya bisa dikirim secara otomatis. Ini contohnya ya. Jadi untuk detailnya, sebenarnya tes skenario itu seperti apa? Tes skenario itu hanya pernyataan baris tunggal. Jadi cuman ngasih tahu apa sih yang mau diuji gitu. Makanya biasanya sederhana, cuman satu baris, satu kalimat, mudah dipahami, simple gitu ya, tapi memang dia tidak detail, ya luas gitu ya. Fitur pencarian. Apa yang dicari itu nanti kita mau ngecek apa sih gitu, apa yang mau dicek. Kemudian nanti untuk bisa buat tes skenario itu perlu analisa yang cermat terhadap requirement karena kita mau ini ya complete nih gitu all requirements nanti full coverage by tes skenario-nya. Kemudian resources yang diperlukan untuk pengujian perlu dikumpulkan sebelum dimulainya proses pengujian karena ini akan sangat membantu ya jalannya pengujian. Jadi kalau kita sudah punya tes skenario, kemudian nanti kita bisa nyiapin nih tes datanya sebelum nanti mulai pengujian. Oke, itu tadi tes skenario, simple aja, singkat, padat, memang belum jelas, cuman dia sudah ngasih tahu bahwa mau ngetes apa gitu ya. Nah, nanti detailnya ada di test cases. Oke, untuk test cases sendiri merupakan langkah-langkah spesifik yang harus dilakukan untuk memverifikasi suatu fitur atau fungsionalitas dari sebuah sistem. Ya, jadi yang ditekankan adalah langkah-langkah spesifik, langkah-langkah terstruktur ya, satu, dua, tiga gitu. Dan pada dasarnya, test cases ini memberitahu apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan hasil apa yang diterima. Gitu. Maksudnya diterima ini hasil apa supaya tesnya ini menjadi pas, menjadi oke, sukses gitu, berhasil. Gitu ya. Jadi benar-benar detail menjabarkan dari tes skenario-nya tadi. Nah, kenapa nih nulis test case? Yang pertama, untuk memvalidasi fitur dan fungsi spesifik dari perangkat lunak. Jadi kalau yang tadi mungkin baru periksa fungsi pembayaran. Nah, di sini detailnya nih, bayar pakai credit card, bayar pakai eh, apa e-wallet gitu ya, bayar pakai debit dan lain-lain. Jadi ada spesifik lagi turunan dari tes skenario tadi. Kemudian membantu mendeteksi masalah fungsionalitas dan kesalahan desain sejak awal. Jadi dengan membuat test cases dokumen, nanti kita bisa sekaligus memeriksa nih kalau sampai ada requirement yang belum lengkap atau ada workflow yang mungkin janggal gitu ya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke fase testing, ketika buat dokumen ini, dokumen tesis kita sudah bisa menganalisa ya, mendeteksi kira-kira bakal ada masalah apa nih gitu. Kemudian bisa memandu QA melalui aktivitas pengujian secara langsung karena ada step-stepnya sehingga ketika nanti QA atau tester ya mau melakukan pengujian itu akan sangat terbantu dengan adanya test case. Misal dari ada 10 test case, tinggal ngikutin aja 10 ini tadi. Tapi beda kalau nggak punya test case. Ketika mau ngetes mungkin 5 6 kita masih ingat, cuma nanti bisa jadi ada yang miss ya, test case-nya ada yang miss, lupa gitu kan namanya human error ya, human make mistakes. Kemudian test cases juga merekam atau mencatat langkah-langkah yang dilakukan, karena disebutkan ya, tadi disebutkan langkah-langkahnya, yang kemudian dapat ditinjau kembali jika ditemukan kesalahan atau bug. Jadi ketika ngetes, kemudian nemu defect, ada kecacatan, kesalahan, kita bisa ini lagi dilihat lagi, oh tadi langkah-langkah test case-nya seperti apa, jadi bisa dicoba lagi gitu. Karena kalau nggak ada test case, bisa jadi kita udah sampai mana, kemudian nemu bug, aduh ini tadi settingannya gimana ya, usernya yang mana ya kok bisa menghasilkan bug ini? Lupa. Bisa jadi seperti itu. Makanya kita butuh test cases untuk bisa membantu mengingatkan yang poin nomor 4 bahwa test cases itu karena ada langkah-langkah, step-step, nanti bisa kita tinjau kembali apabila ketika pengujian kita menemukan kesalahan atau menemukan kecacatan aplikasi.
Kemudian task cases juga bisa membantu QA dan developer baru atau sebenarnya siapapun ya, nggak harus QA dan developer, misal tim produknya gitu atau stakeholder yang baru. Dengan adanya dokumen task cases itu bisa membantu si newcomer ini ya ketika mereka bergabung, apalagi misal mereka bergabungnya di tengah-tengah project sudah berjalan gitu ya, sudah berjalan 2-3 bulan gitu kan atau sudah setengah jalan mereka join. Jadi ada dokumen yang bisa dibaca gitu. Oh, sejauh ini testing QA-nya sudah sampai mana, skenario-skenario yang sudah oke yang mana, yang mana, yang belum dites yang mana gitu ya. Jadi ini bisa menjadi dokumen untuk bersama. Nah, format standar penulisan test cases. Jadi kalau teman-teman nanya test case yang paling benar itu gimana, itu nggak ada ya. Jadi samalah seperti metodologi SDLC ya, approach segala macam itu nggak ada yang namanya satu paling benar untuk semua, nggak ada. Karena nanti sangat tergantung ya, tergantung kepada mungkin nanti keperluannya gitu kan. Nanti di kantor perlunya apa. Kalau memang perlu ya dipakai, kalau nggak perlu ya nggak dipakai. Karena gitu kan, nggak mungkin kita pakai sesuatu yang kita nggak perlu. Nah, tapi umumnya untuk test cases nanti biasanya ada ID. ID ini nomornya kayak nomor test case gitu. Kemudian ada tes skenario atau mungkin nanti kalau misal di test management tools nanti bisa dimasukkan ke test description, misal seperti itu. Kemudian ada prasyarat atau prerequisite atau precondition. Nah, precondition ini adalah kondisi yang harus dipenuhi sebelum nanti kita masuk ke step-step yang utama, yang ini. Jadi harus preconditionnya sudah terpenuhi dulu, baru nanti kita bisa masuk ke langkah ujinya. Nah, nanti tes stepnya ini barulah langkah-langkah pengujiannya seperti apa. Misal satu, klik apa, dua, input apa, tiga, pencet apa gitu ya. Itu step-stepnya masuk di sini. Kemudian nanti ada lagi tes data. Kira-kira data apa yang mau diinputkan. Itu misal kalau di saya kan HR gitu ya. Oh, user A salary-nya berapa. Nah, nanti masuknya di tes data. Tanggal lahirnya kapan. Jadi karena menentukan usia ya. Usia kan menentukan persentase dari teks dan lain-lain kontribusi. Nah, itu nanti masuknya ke teks data. Ke tes data, sorry. Kemudian hasil yang diharapkan atau acceptance kriteria atau expected result. Jadi nanti dari hasil testing ini yang kita harapkan itu seperti apa gitu. Nah, nanti baru hasil yang didapatkan. Jadi beda kalau hasil yang diharapkan itu sesuai dengan requirement-nya. Requirement minta satu tambah satu sama dengan dua. Nah, sekarang ketika kita ngetes, kita lihat di sistem, nah ini adalah hasil yang kita dapatkan atau actual result. Kalau hasilnya juga dua, oh berarti statusnya pass atau oke, lulus, berhasil. Tapi kalau ternyata hasilnya tiga, berarti berbeda dengan expected result, berbeda dengan apa yang diharapkan. Maka hasilnya akan gagal atau fail. Gitu. Ini secara umum mencakup ini. Nanti mungkin kalau butuh lebih detail ya, butuh spesifikasi seperti testing device atau mungkin browser. Karena bisa jadi ada perusahaan yang benar-benar harus dipisahin nih antara testing di Chrome sama di Microsoft Edge misal seperti itu. Jadi nanti sangat bergantung dengan kebutuhan. Nah, untuk fitur-fitur umum yang ada di test cases, jadi sebenarnya bukan fitur umum ya, mungkin hal-hal yang umum perlu teman-teman tahu terkait test cases. Pertama, test cases ini memungkinkan adanya revisi ya, akan selalu diperbaharui secara berkala. Jadi test cases itu tidak sekali bikin jadi selesai, tidak, tapi akan banyak ada revisi, apalagi kalau misal SDLC-nya agile, nah itu pasti banyak revisi. Jadi requirement software itu bisa berubah, sering berubah gitu ya. Karena mungkin ada perubahan business direction gitu ya, atau mungkin selera kliennya tiba-tiba ganti gitu kan. Itu bisa jadi ada perubahan requirement. Nah, setiap kali ada perubahan requirement, maka test cases juga harus diubah sesuai dengan requirement yang baru. Misal yang tadinya tulisannya eh, submit, sekarang tulisannya jadi tambah gitu. Nah, itu nanti di-update di test cases-nya. Kemudian, test cases juga memungkinkan melibatkan adanya pengelompokan atau grouping. Jadi test case dalam skenario pengujian tunggal biasanya harus dijalankan di urutan tertentu atau di dalam suatu kelompok. Nah, dengan ini prasyarat khusus dari satu test case akan berlaku untuk test case yang lainnya. Jadi dari sini nanti bisa ada precondition tadi. Jadi misal nih, kalau misal di e-commerce, teman-teman mau check out,
Kan teman-teman harus pilih barang dulu. Padahal pilih barang itu juga ada test case-nya sendiri. Nah, jadi pilih barang ini nanti bisa menjadi precondition dari check out. Teman-teman nggak bisa check out, nggak bisa apa payment kalau nggak ada barang yang dipilih gitu kan. Makanya dia nanti jadi satu kelompok. Ketika mau check out, ya dari awal, dari mulai pilih barang, masukkan ke keranjang mungkin, atau langsung check out bisa juga ya, nggak harus masuk keranjang. Intinya harus pilih barang dulu, kemudian nanti baru check out. Nah, itu kan jadi satu kelompok. Jadi nggak bisa check out aja tanpa adanya pilih barang. Kemudian memungkinkan juga untuk saling bergantung antar test case-nya. Jadi seringkali test case bisa bergantung satu sama lain. Ini terutama berlaku untuk aplikasi berlapis dengan logika bisnis yang multi tingkat. Oke, sebenarnya ini nggak harus yang apa kompleks banget ya. Misal deh teman-teman mau login ya. Untuk bisa login, otomatis user itu harus pernah registered ya kan. Nah, jadi bergantung nih skenario login itu baru bisa dilakukan kalau sudah pernah usernya sudah pernah registrasi gitu. Kemudian atau misal yang lain apa ya? Yang bergantung-bergantung ini. Oh, misal kalau di aku oh ini, kalau misal kita mau isi data orang tua, maka nanti dokumen yang harus diupload, jadi dia mintanya dokumen fieldnya itu adalah eh, buku nikah, misalnya gitu, surat akte pernikahan. Tapi kalau misal dipilih mau ngisi data anak, maka dokumen yang diminta adalah akte kelahiran. Beda kan? Nah, jadi nanti perbedaan field ini bergantung dari apa yang dipilih. Gitu. Kemudian memungkinkan juga akan digunakan oleh banyak pihak. Nah, sama seperti tes skenario tadi ya. Jadi tes cases ini juga memungkinkan role lain, misal developer gitu ya. Kalau misal ada bug gitu, mau fixing bug, mereka bisa melihat step-stepnya dari test cases. Atau misal mengimplementasikan ini TDD ya, yang test driven development, jadi pengembangan berdasarkan pengujian. Nah, nanti teman-teman developer untuk bikin test case dari tesnya mereka, itu nanti bisa dibantu dengan membaca test case-nya QA. Gitu. Karena kadang developer ini ya bingung untuk membuat test case ketika ada suatu fitur yang perlu dites. Oke, nah jadi secara kesimpulan ya, perbedaan tes skenario dan juga tes case. Jadi kalau tes skenario itu lebih fokus kepada apa yang mau dites daripada bagaimana ngetesnya. Nah, nanti bagaimana ngetesnya itu ada di tes tes cases. Jadi tes cases ini menekankan apa yang mau dites dan bagaimana cara ngetesnya. Dua-duanya ya, itulah kenapa di dalam dokumen tes cases biasanya juga ada tes skenario. Karena test cases itu menekankan apa yang dites dan bagaimana cara ngetesnya. Kemudian tes skenario itu menjelaskan end-to-end functionality. Jadi apa sih yang mau dites secara keseluruhan. Jadi garis besarnya saja. Kalau test cases nanti detailnya ya, test step-nya, precondition-nya, datanya, expected result, hasilnya gitu. Itu di test cases. Kemudian tes skenario itu diturunkan dari tes artefak. Jadi dokumen-dokumen requirement seperti mungkin BRS, Business Requirement Specification, SRS, Software Requirement Specification, FSD, apapun nama dokumennya lah ya. Jadi dari dokumen requirement nanti bisa kita turunkan ke tes skenario. Nah, nanti dari tes skenario baru kita turunkan lagi menjadi tes cases. Jadi dari satu tes skenario bisa jadi banyak tes cases. Nah, kapan digunakannya? Untuk tes skenario aja, jadi kalau misal mau buat tes skenario aja, itu biasanya agile way of testing, end-to-end functionality. Jadi pengen ngecek apa namanya yang sat-sat aja biar cepat selesai gitu kan. Untuk ngetes aja fungsionalitas secara end-to-end dari awal sampai akhir semuanya berfungsi, semua menu bisa diakses, semua button fungsi gitu. Itu nanti bisa pakai tes skenario. Atau kalau misal resources-nya sedikit, jadi kalau misal kalian single fighter, satu-satunya QA di tim, developernya ada 7, misal, jadi benar-benar kekurangan resource untuk testing, nggak apa-apa pakai tes skenario aja. Kalau misal ya, ada deadline yang harus dikejar gitu, softwarenya besar, sedangkan hanya kalian QA-nya, nah boleh pakai tes skenario. Atau ini ya, have no time, jadi nggak ada waktu. Jadi under pressure harus segera selesai, bisa pakai tes skenario.
Nanti kalau misal kalian membutuhkan exhaustive testing, jadi membutuhkan tes yang lebih kompleks, lebih detail, lebih dalam, nanti bisa pakai tes cases karena detail. Kemudian kalau misal punya lebih banyak resources, QA-nya cukup gitu ya, nggak harus more tapi enough ya, sufficient, nah nanti boleh pakai test cases. Karena ada nih orang-orang yang mau buat test case dan menjalankan tesnya. Dan punya cukup waktu tentunya untuk menjalankannya. Begitu ya untuk perbedaan perbedaan tes skenario dan tes cases. Nanti untuk tes casesnya kita akan praktek sama-sama. Sekarang kita lihat dulu contohnya. Nah, misal ini mau login ya. Jadi tes skenario-nya satu baris aja. Cek login functionality. Dan kita mau memeriksa fungsionalitas dari login. Perkara nanti ngetesnya gimana itu di tes cases. Kalau tes skenario hanya apa? Apa? Apa yang mau dites? Oh, login gitu ya. Tapi sekarang teman-teman lihat di sini. Di sini loginnya bisa pakai phone number, bisa pakai username, bisa pakai email address. Jadi ada tiga opsi. Atau bisa pakai Facebook. Nah, ada empat opsi. Nah, untuk opsi-opsi ini belum dibahas di tes skenario. Cuman satu baris aja mengcover semuanya masuk ke dalam login functionality. Nanti detailnya masuk ke dalam test cases. Ya, jadi test cases yang bisa kita turunkan dari tes skenario satu baris ini, nah bisa jadi sebanyak ini. Ini pun belum semuanya, ya. Jadi tes cases yang bisa kita buat dari tes skenario cek login functionality itu misal kita bisa melakukan pengecekan yang pertama ngecek sistem behavior atau bagaimana keadaan sistemnya ketika kita menginputkan valid phone number ya nomor telepon yang valid dan juga password yang valid. Kemudian coba kalau kita menginputkan username dan password, email dan password. Jadi beda-beda kombinasi gitu ya. Kemudian atau username-nya valid tapi passwordnya tidak valid. Emailnya valid tapi passwordnya tidak valid. Atau kita kosongkan. Jadi email dan passwordnya kita kosongkan. Kira-kira bisa login atau tidak. Atau kita juga bisa melakukan pengujian, kita cek login-nya pakai Facebook, gitu, login with Facebook. Jadi ada banyak sekali opsi ya. Dari satu tes skenario itu bisa diturunkan menjadi sangat banyak test cases. Nah, nanti dari sini untuk di dalam dokumennya nanti didetailkan lagi ya. Jadi nanti satu misal input valid phone number, nanti kira-kira data yang mau diinputkan seperti apa. Input valid password, kemudian ini apa klik login button gitu. Jadi benar-benar step-stepnya dijabarkan di dalam test cases. Apa yang diinput, apa yang dipencet gitu. Login buttonnya dipencet. Oke. Nah, coba sekarang teman-teman lihat ya dari sini. Ini ada sebuah halaman ya. Di sini ada fitur cari, tambah user gitu ya. Ada apa namanya? Pagination. Coba kalau dari sini, kira-kira teman-teman bisa buat tes skenario apa aja? Tes skenario apa yang mungkin kita buat dari halaman berikut? Oke, apa aja? Cek search functionality. Oke, good. Berarti yang pertama mau ngecek search-nya ini. Oke, apa lagi? Oke, ada cek pagination. Good. Jadi ini halamannya juga dicek. Apakah benar ketika kita klik satu, dia menampilkan halaman yang satu, dua, tiga, next buttonnya, previous buttonnya itu semuanya masuk ke dalam tes skenario pagination. Oke. Cek add all users functionality. Good. Cek nama, button aktif, cek button, select user button. Good. Ya, sama ya, select all user, cari berdasarkan nama akhir. Nah, kalau ini sudah masuknya ke test cases. Ya, karena sudah detail. Jadi kalau tes skenario itu eh, high levelnya aja. Jadi misal ketika cari ya udah cari aja. Jadi yang ini cek search functionality atau eh, verifikasi gitu ya untuk mengecek fitur cari gitu. Perkara nanti apa yang dicari itu masuknya ke test cases. Itu ya, ini kalau teman-teman sudah detail berarti sudah masuk ke dalam test cases. Dari berdasarkan nama depan, nama akhir.
cek menggunakan huruf kapital. Nah, itu sudah masuk ke test cases. Cek short name. Oke, gitu ya teman-teman. Sudah banyak yang paham berarti bahwa tes skenario itu adalah high level testing. Jadi kita em, apa sih yang mau dites gitu kan? Dari sini kita bisa ngetes fitur pencarian search usernya. Kita bisa ngetes yang add all users. Kita bisa ngetes add selected user. Walaupun nanti ketika test casesnya selected usernya cuma satu yang dipilih, atau nanti test case yang lain cuma dua yang dipilih, atau test case yang lain nanti satu dari halaman dua dan dua dari halaman tiga, misal seperti itu. Jadi eh, detail step-nya itu nanti masuk ke dokumen test case. Tapi di test skenario ya udah cukup melakukan verifikasi terhadap button add selected users gitu aja. Sama satu lagi untuk ngecek pagination gitu ya. Nanti ketika di test cases mungkin kita ada ngecek previous button, ngecek next button, ngecek page berapa belasan misal seperti itu. Untuk dokumen test cases ya yang biasanya aku pakai, teman-teman bisa akses di sini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah dokumen test case yang hanya digunakan untuk belajar ya. Jadi bukan kemudian source of truth atau oh harus sama persis seperti ini untuk bisa bikin test case yang benar, tidak, tapi ini hanya menjadi insight gitu ya, memberikan insight kepada teman-teman, oh tes itu seperti itu, tes cases dokumen. Ya, makanya terus di sini ada beda-beda, mungkin beda warna, mungkin beda urutan, mungkin beda detail gitu ya, untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa memang nggak ada satu template yang paling benar untuk bisa dipakai di semua tempat gitu. Ini ya, mungkin ada beda font. Ini kalau untuk API, oke sampai API aja. Nah, kita ambil contoh dulu satu yang ini. Jadi tadi ya, di format test cases ada apa aja? Ada test case ID, test skenario-nya, precondition, kemudian test steps-nya, kemudian ada test data, ada tipenya. Tipenya ini tipe positif atau negatif, atau ada lagi destruktif. Jadi kalau positif itu biasanya disebut juga dengan happy testing atau happy flow gitu ya. Yang stepnya itu adalah yang benar, kemudian diharapkan juga hasilnya benar. Jadi kayak ya inputnya yang benar, namanya benar, passwordnya benar gitu kan. Jadi diekspektasikan juga hasilnya benar. Nah itu nanti masuknya ke positif. Tapi kalau misal negatif, nah ini berarti nanti inputannya salah, disalahin gitu ya. Entah nanti namanya salah, atau mungkin nanti passwordnya yang salah, atau mungkin mau bayar tapi nggak ada saldo. Ah, misal ada hal-hal yang negatif gitu, atau misal mau login pakai user yang sudah expired gitu. Jadi intinya ada negasi lah dari keadaan yang seharusnya benar gitu. Nah, biasanya dalam satu skenario itu ada apa namanya? Dalam satu fitur ya, itu ada satu eh, tes yang positif dan ada banyak tes yang negatif. Tapi kalau misal kayak Instagram login tadi itu eh, positif type-nya ada banyak ya kan, karena dia bisa login pakai email, bisa login pakai nomor telepon, bisa login pakai apalagi tadi Facebook gitu ya. Jadi itu semuanya positif type. Negatifnya tadi, misal input passwordnya salah, misal namanya salah gitu dan lain-lain. Oke, untuk ID, kalau misal teman-teman buat test case-nya pakai spreadsheet biasa, ID-nya bebas ya, karena kan bikin sendiri. Ya, dibebasin aja, mau pakai kode kayak mau angka aja bebas ya. Kemudian nanti data skenario-nya di sini. Jadi ini misal mau verify sign up aja. Ini verify sign up-nya gagal gitu ya. Nah, nanti baru masuk ke detailnya nih, gagalnya karena apa? Oh, yang ini gagal karena usernya invalid. Ini gagal karena blank field. Ini gagal karena usernya sudah terregistrasi gitu. Jadi ada banyak pecahan test cases-nya dari satu test skenario. Tuh, ini contohnya. Kemudian nanti ini tes data ya. Jadi kalau misal ada data yang diperlukan, kalau memang nggak ada ya kosongin aja. Sama juga precondition, kalau memang ada kondisi yang perlu dipenuhi sebelum menjalankan tes stepnya ya di input, tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Jadi misal ini mau ngecek login. Kalau mau login, otomatis preconditionnya adalah user sudah terregistrasi. Tadi sudah dijelaskan ya.
Kalau misal mau logout, otomatis harus login dulu gitu kan. Nggak bisa logout kalau nggak login. Nih, ketika mau sign up, user is not registered gitu. Itu juga bisa ya. Jadi kondisinya harus user yang belum pernah registrasi, maka nanti baru bisa kita registrasikan. Ada priority test case ini optional ya, nggak wajib. Ini kita bisa memprioritaskan, membuat list priority dari test cases. Misal biasa high, medium, low gitu. Yang mana yang misal kita mau cepat aja, yang dijalanin tuh yang high-high aja misalnya. Kemudian ada ini expected result tadi ya, hasil yang diharapkan. Ketika kita melakukan ini, kita berharapnya itu sistem mengembalikan apa gitu. Sistem hasilnya seperti apa? Ini adalah expected result. Gitu. Nanti ini dikosongin dulu ya untuk yang tanggal siapa yang ngetes actual resultnya nanti ini diisi ketika sudah menjalankan pengujian termasuk tes statusnya. Ini nanti kalau buat tes case ininya kosong dulu gitu karena kan belum mulai testingnya. Nanti ketika mulai testing barulah diisi. Misal contoh lagi ini classification ini sebenarnya untuk pembagian menu sih. Jadi misal di dalam menu card itu ada yang ada to card, ada your card, jadi macam-macam gitu. Nah, nanti bisa diklasifikasikan. Kadang kan sistem itu kompleks sekali ya teman-teman. Dalam satu page itu kayak ada button banyak yang kemudian tiap button merujuk lagi ke halaman yang lain. Jadi bisa nih teman-teman peta-petakan, kategorisasikan ke dalam klasifikasi ini. Oke, tadi yang type tadi di sini namanya status test case, boleh. Jadi nggak harus kayak oh labelnya harus ini harus itu nggak harus ya. Skenario nanti tes stepnya seperti apa, tes data, expected result, ya kayak gitu aja sebenarnya. Dan kalau ada yang bertanya bahasa, ya test case bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Idealnya kalau sudah pakai bahasa Indonesia, semuanya bahasa Indonesia. Kalau sudah pakai bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris. Jadi jangan bilingual. Nah, kemudian mau menentukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu biasanya dilihat dari sistemnya. Kalau misal sistemnya by default itu English, ya lebih baik kalau test case-nya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau sistemnya by default bahasa Indonesia, test case-nya pakai bahasa Indonesia aja. Karena nanti biasanya kan kayak pop-up message, sukses message gitu kan. Sukses. Nah, ini artikel tidak ditemukan itu kan pakai bahasa default dari sistemnya, jadi biar sinkron. Kemudian ini misal mau ngetes UI ya, nanti ada yang button-button gitu kan. Next page, previous page gitu. Itu nanti juga bisa dites icon-icon. Ini juga sama. Oh, ini kalau ada pembagian lagi role-nya. Jadi kan biasanya dalam satu sistem ada lebih dari satu roles ya. Mungkin ada admin, mungkin ada customer, ada seller misalnya seperti itu. Ada dosen, ada mahasiswa. Nah, nanti bisa dipisahkan kalau mau dipisahkan berdasarkan role, nanti pisahkan pakai sheet-nya aja. Jadi misal nanti yang sheet yang pertama itu khusus untuk customer, sheet yang kedua khusus untuk seller, sheet yang ketiga khusus untuk admin, misal seperti itu. Jadi nanti, karena tadi aku bilang ada ketergantungan gitu ya. Nah, misal tadi dari admin, sellernya registrasi. Akunnya seller baru bisa aktif kalau sudah diverifikasi sama admin. Sedangkan ketika admin verifikasi itu ada tes tab-nya sendiri. Jadi dia di dua kategori yang berbeda ya. Nah, nanti bisa dimasukkan di preconditionnya, misal ID test case admin verifikasi tadi ya. Misal admin verifikasi itu ada di test case 25 gitu. Nah, jadi nanti preconditionnya di sini ditulis TC 25 gitu. Jadi admin sudah verified si sellernya, maka baru nanti sellernya akan aktif. Jadi dia baru bisa apa sih kalau habis diaktifasi itu oh, isi data gitu kan, ganti profile dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu kita ke Q&A ya. Nah, untuk dokumen, misal contoh PRD ya, contoh PRD itu ada yang seperti ini. Jadi nanti menunya apa, deklarasi menunya seperti apa, kemudian nanti ada formnya, nanti akan seperti apa gitu ya. Mungkin nama fieldnya, kemudian nanti itu fieldnya required atau tidak. Required itu maksudnya mandatory ya, harus diisi. Jadi nggak bisa dikosongin. Kayak kalau mau login ada username, password kan harus diisi ya, nggak bisa kosong
gitu. Jadi misal ini catatan tidak required, tidak mandatory, berarti catatan bisa di skip, bisa dikosongin gitu. Tapi nanti di test case-nya kita ada test case yang mengisi catatan, ada juga yang tidak mengisi catatan karena kita mau memastikan bahwa field yang ini memang tidak required, tidak mandatory gitu. Atau misal ini pelanggan, ini required, jadi kita harus ngisi nih nama pelanggannya siapa. Nggak bisa kalau nggak milih pelanggan gitu. Ya, ini contoh kalau dokumen produk requirement dokumen. Kalau misal dalam sebuah dokumen. Nah, tapi kalau misalnya sudah pakai manajemen tools, misal nih ini ada Jira ya, gitu. Ini kalau teman-teman yang belum tahu, jadi ada namanya project management tools. Banyak ya, nggak cuman Jira, ada Trello, ada ClickUp, ada macam-macam lah, ada banyak sekali. Mandi.com misalnya. Nah, nanti setiap fiturnya itu, ya, fitur-fitur ini tadi, kecil-kecil itu akan dibagi ke dalam ini, ke dalam tiket. Kita bilangnya bisa card, bisa tiket, bisa apa ya, fitur lah gitu ya, atau task gitu ya, task. Ini, task. Nah, nanti dibuat satu-satu. Jadi misal yang ini kategori ya, tambah kategori. Nah, nanti sendiri-sendiri. Tambah kategori, nanti dibikinin tiketnya sendiri, gitu ya. Kemudian yang edit kategori juga dibikinin tiketnya sendiri. Biasanya dipisah begitu karena nanti untuk development dari developernya juga sendiri-sendiri. Sehingga nanti ketika ada issue di salah satunya, mudah untuk trackingnya. Oh, yang create, yang bikin siapa, yang edit, yang bikin siapa, mungkin beda developer. Nah, contoh, ini aku tadi sudah buat satu, misal ada fitur sign up, gitu ya, ada fitur user sign up. Nah, nanti model penulisan eh, ada yang seperti ini. Kalau aku di kantor soalnya tampilannya seperti ini. Jadi nanti ada user story, ini untuk sign up. Nanti ada ceritanya nih, gitu ya. Sebagai pengguna baru, saya ingin bisa mendaftar ke aplikasi agar saya bisa mengakses fitur-fitur yang disediakan. Nah, acceptance criteria itu adalah kriteria yang bisa diterima untuk nanti tiket ini atau fitur ini dianggap komplit, dianggap selesai oke gitu ya. Jadi nanti yang diharapkan kriteria yang bisa diterima adalah sistem menampilkan formulir sign up ya, formulir pendaftarannya yang meminta username dan password. Kemudian sistem juga akan memvalidasi bahwa username belum digunakan oleh pengguna yang lain. Jadi belum exist gitu ya untuk username-nya. Oke, kemudian ada skenario-nya. Jadi pertama user masuk ke halaman form sign up. Jadi given ada ini ya, skenario given when then, ini adalah Gherkin syntax. Jadi kalau nulis test cases itu sebenarnya ada dua metode ya. Yang pertama ada prosedural yang tadi satu 2 3 ini, tes-tesnya satu 2 3 1 2 3 ini. Atau metode yang kedua ada namanya pakai Gherkin syntax. Nanti pakainya model bercerita seperti ini. Given, ada kondisinya seperti apa. When, kemudian ada trigger actionnya seperti apa. Kemudian then ini hasil dari sistem seperti apa, respon dari sistem. Nah, di sini skenario-nya given ya, user belum terdaftar. Jadi kondisinya user belum terdaftar, username-nya. Kemudian ketika si user masuk ke halaman sign up, mungkin mengakses page-nya gitu bisa lebih didetailkan lagi, maka nah sistem akan merespon untuk menampilkan form sign up. Kemudian ada dua, biasanya ada mock-up-nya juga, di sini ada gambar Figma, link Figma atau screenshot hasil expected UI-nya seperti apa, ada username, ada password. Nah, nanti baru ada detailnya di sini, misal nanti username-nya harus gimana, 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 passwordnya minimal berapa maksimal. Kemudian ada skenario, oh kok sama-sama skenario 2, user berhasil sign up. Jadi given username belum terdaftar, kemudian masuk ke halaman sign up, mengisi username dan password, klik tombol sign up, maka nah nanti yang diharapkan adalah sistem menampilkan pesan konfirmasi berhasil, sign up successful. Kemudian ada skenario lagi, gagal sign up. Misal given username sudah terdaftar, jadi usernya sudah ada, masuk halaman sign up, ngisi username, ngisi password, klik tombol sign up, maka nanti akan gagal. Sistem menampilkan pesan konfirmasi gagal atau tulisannya nanti harus this user already exists. Nah, kalau misalnya sudah dideklarasikan oleh tim produknya, oh harus message-nya seperti ini, maka nanti kita sebagai QA juga ngetesnya harus compare-nya, harus membandingkan memang tulisannya seperti ini. Gitu. Jadi kalau misal tulisannya cuman
exist doang, nah itu harus kita report karena expected-nya harus sama persis seperti ini. Kalau tes script sampai 300-an case itu wajar nggak sih Mbak di-handle satu orang? Ini manual test case atau automation test ya, soalnya bilangnya tes script. Kalau misalnya manual, kita balik lagi ke deadline. Wajar di-handle satu orang, misal deadline-nya lama gitu. Jadi nanti dilihat lagi eh, workload-nya. Karena saya nggak bisa bilang wajar atau tidak, aku nggak tahu produknya sekompleks apa gitu kan. Untuk satu test case-nya itu sepanjang apa step-nya. Mungkin step-nya cuma 5 atau panjang banget step-nya sampai harus 15 step untuk menyelesaikan satu test case. Nah, itu nanti sangat bergantung. Ya, kemudian diambil satu orang ini dikasih waktunya berapa lama untuk menyelesaikan. Nah, itu nanti semuanya ada takarannya ya. Jadi nggak bisa hanya satu cuman angka terus aku bisa estimasi itu wajar atau tidak. Oke, untuk tools ya, jadi untuk bikin test cases, jadi bisa pakai yang manual seperti tadi ya, spreadsheet biasa seperti ini, bikin manual, jadi headernya pun bikin manual. Atau mau coba pakai test management tools. Jadi test management tools itu ada banyak ya. Misal ini contohnya ada case.io. Jadi nanti teman-teman bisa menulis test case-nya di lewat tools gitu. Kalau aku di kantor pakainya TestRail. Tapi sebenarnya sama aja, yang kalian inputkan adalah yang tapi sebenarnya sama aja, yang kalian inputkan adalah yang di dalam test case ini gitu ya. Jadi nanti deskripsinya seperti apa, precondition test step-nya. Cuman pindah tempat aja, pindah template aja. Tapi untuk secara isinya sama aja. Ya, jadi untuk tools boleh manual pakai spreadsheet, tapi jangan Excel offline ya, harus yang online karena kan tadi akan diupdate berkala dan banyak orang yang akan ngupdate. Jadi kalau bisa pakai yang online dan bisa diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Atau kalau mau pakai test management tools, tadi bisa pilih dulu ya, dipelajari dulu apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang gratis, ada yang bayar. Tools apa saja yang wajib dikuasai? Sebenarnya nggak harus menguasai ya, teman-teman cukup tahu kayak tadi Jira. Kan kalau untuk free apa trial gitu teman-teman bisa buka. Jadi biar familiar aja sih, nggak harus menguasai. Familiar dengan project management tools, tadi ya antara ClickUp, Trello, atau Mandi.com, Zapier. Zapier itu task management tool atau project management tools. Coba nanti dicek lagi lupa. Nanti Azure DevOps, nah nanti atau test management tools gitu. Itu kalau untuk yang manual testing. Untuk tes reporting, nah ini aku ngambilnya mungkin test case report dulu ya. Kalau misal teman-teman tadi belum aku kasih lihat. Kalau misal kita menggunakan manual seperti ini ya, nanti kan sudah dites, sudah ada hasilnya ya. Ada hasilnya, ada jumlahnya. Ini kan ada jumlahnya. Yang pass berapa, yang failed berapa. Nah, ini nanti teman-teman buat percentage-nya. Nah, kalau manual kelemahannya di sini. Untuk managing itu harus manual juga, harus bikin kalkulasi sendiri, percentage-nya, ya nanti bikin summary sendiri. Oke, demo blitz berapa, terus demo berapa, jadi totalnya berapa, yang pass, yang fail. Untuk kita bisa kasih tahu ke mungkin PM, ke manajer gitu ya. Oh, yang sukses baru 80% Pak, gitu. Itu kan kita butuh angka. Nah, kalau manual, kelemahannya di sini. Tapi kalau pakai task management tools, itu dia sudah punya fitur untuk generate report untuk generate percentage itu kelebihan dari test management tools. Nanti dari test management tools sudah ada nih completion rate-nya berapa, 21%. Bahkan ada duration ya, durasi ketika kita ngetes skenario ini itu berapa lama? Oh, 12 detik. Terus nanti yang ngetes siapa gitu. Ini priority-nya apa? Seperti itu ya. Tanggalnya sudah jelas, dimulainya kapan, durasinya kapan, selesainya kapan. Nanti untuk reportnya bisa diekspor ya, bisa CSV file, PDF file. Kalau misal mau dikasih ke atasan, nah nanti seperti ini. Jadi nanti ada kelihatan ya, itu untuk bentuk reportnya. Itu kelebihannya dari test management tool. Cuman memang agak ribet karena kayak terpisah-pisah gitu kan, nanti harus satu dulu ke sini, nanti diinput satu-satu stepnya, nanti tes apa yang lain diinput lagi. Jadi kayak terpisah-pisah itu aja sih agak ribet.
Cuman untuk manajerialnya dia jadi jauh lebih mudah. Bisa ada konfigurasi juga, ada nanti apa namanya environment. Kemudian ada share steps. Jadi kalau misal ada step yang sama, bisa login gitu ya. Nah, nanti bisa dibikin di share step sehingga nanti di tes yang lain tinggal panggil aja share step login gitu. Dia si login tadi sudah mengambil semua ini. Tapi kalau misalnya manual pakai spreadsheet ya namanya manual ya semuanya manual ya, copy paste manual. Gitu ya, plus minusnya. Jadi nggak ada yang lebih baik dari yang lain, nanti balik lagi ke kebutuhan dan kemampuan dari timnya. Kalau misal sendiri gitu ya, tabnya banyak, fiturnya banyak, saya menyarankan pakai spreadsheet dulu aja. Oke, kalau acceptance criteria itu sama seperti ini, expected result. Ya, jadi nanti yang diminta itu seperti apa sih gitu atau ini ya. Jadi acceptance criteria itu seperti kriteria secara garis umum, secara garis besar gitu. Nah, nanti acceptance criteria ini akan dijabarkan di dalam skenario-skenario ini. Gitu. Jadi kan sistem menampilkan formulir sign up, meminta username password. Detailnya seperti apa? Oh, detailnya seperti ini. Username passwordnya detailnya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Kemudian nanti ada sistem validasi username belum digunakan oleh pengguna lain. Nah, nanti detailnya seperti apa? Oh, nanti muncul user already exists. Gitu. Jadi biasanya acceptance criteria itu nanti apa kayak garis besarnya yang diminta sama produk, nanti baru detailnya masuk ke dalam skenario-skenario ini. Apakah melakukan pengujian dengan menjelajah aplikasi tanpa dokumen SRS sudah memenuhi standar sebagai QA? Tidak, karena kalau hanya menjelajah aplikasi, nggak ada dokumennya, kalian mau ngetesnya gimana? Untuk bisa tahu itu sudah benar atau belum gimana? Paling mentok kalian bisa ngetes yang benar-benar ini ya, failure. Benar-benar itu harusnya ada tombol tambah tapi nggak bisa tambah. Kemudian ada tombol hapus nggak bisa hapus gitu kan. Paling cuman fungsionalitas biasa aja gitu kan. Saldonya cukup 10.000, beli barang 2.000 harusnya bisa dong. Itu nggak bisa, oke berarti bug. Tapi cuma sampai sana aja. Kalian nggak tahu kemudian, oh ini desainnya sudah bener belum, ini menunya di kiri sudah bener atau belum, ini labelnya apa namanya mahasiswa gitu, udah bener atau belum. Jadi nggak tahu karena nggak ada dokumennya. Jadi dokumen requirement itu wajib ya. Terlepas apapun bentuknya, kompleksitasnya mau yang simple, coret-coret juga nggak apa-apa. Yang penting kalian punya patokan, punya dasar gitu. Ketika kalian menyebutkan, oh ini skenario ini pas, skenario ini fail, itu ada dasarnya. Ketika bikin test case, tapi kita improve sendiri, nggak ikutin tes dokumentasi, itu boleh nggak? Tes dokumentasi itu yang mana ya? Kurang tahu aku ini maksudnya tes dokumentasi itu apa? Dokumen requirement-nya kah? Mungkin ya, kalau misal, oke. Kalau misal pertanyaannya ketika bikin test case, improve sendiri, tidak mengikuti tes dokumentasi. Aku pahamnya tes dokumentasi ini requirement dokumen ya. Tidak boleh. Jawabannya QA, software tester itu bukan yang membuat requirement. Jadi nggak bisa kita yang mengada-ada, oh pengennya passwordnya maksimalnya 8 deh gitu. Itu nggak bisa ya. Itu nggak boleh. Bukan QA yang menentukan sistem harus seperti ini, harus diimprove seperti apa. Kita hanya boleh memberikan feedback. Kalau memang ada yang kurang, kalau memang ada yang janggal, kalau memang ada yang bisa ditingkatkan. Kita memberikan feedback, memberikan suggestion, memberikan masukan kepada manajer atau tim. Oh, saya punya saran. Nah, nanti perkara diterima atau tidak itu keputusan manajer atau keputusan bersama. Jadi bukan QA-nya yang menentukan, oh ini kurang lengkap nih, atau oh ini kurang bagus, itu bukan QA ya. Jadi tidak boleh improve-improve sendiri. Apa biasanya manual itu pakai teknik salah satu black box testing tadi? Iya. Kalau requirement dibuat tes case manual testingnya langsung sudah cukup. Oke, jadi yang paling basic itu ini ya. Dari requirement dibuat test case. Itu udah paling basic. Misal tadi ada apa requirement-nya ini tadi ya. Ini dites, ini. Itu udah paling basic gitu kan. Itu udah paling basic. Tapi nanti kalau misal mau kemudian mengimplementasikan teknik-teknik ya, misal boundary value analysis atau yang apa data decision table nah itu boleh, boleh ditambahkan. Tapi yang paling basic memang tadi menurunkan dari
requirement, kemudian dibuatlah test cases-nya. Itu jauh lebih keren kalau kalian mengimplementasikan teknik-teknik testing. Jadi bisa test cases-nya itu jadi lebih full coverage ya, lebih bervariasi, kemungkinan bisa apa namanya membantu kita untuk mungkin menemukan bug-bug yang tidak kelihatan sebelumnya gitu. Apakah bisa test case yang saya buat saat sertifikasi dan tugas perkuliahan dijadikan portofolio? Oke, ini kalau menurut saya balik lagi ke produknya ya. Produk yang dibuat, ini kan ceritanya bikin test case. Oke, kebetulan ada event sertifikasi, ada tugas kuliah. Nah, yang dibuat itu produknya eh, bisa diakses publik nggak? Memang untuk publik nggak? Kalau memang produknya, softwarenya itu memang boleh halal diakses publik, maka boleh dijadikan portofolio. Tapi kalau misal itu data private ya, atau data punya perusahaan tertentu yang tidak boleh dipublikasikan, maka tidak boleh ya. Jadi balik lagi ke barangnya, ke softwarenya. Kalau itu sudah pernah di tugas kuliah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal waktu kuliah bikinnya test case e-commerce yang apa yang umum digunakan orang, semua orang bisa akses, maka nggak apa-apa. Dikemasnya seperti apa? Ya, monggo bisa mungkin di-upload di cloud, nanti linknya, misal di Drive ya, linknya dimasukkan di CV gitu, atau mungkin bikin di GitHub, atau mungkin macam-macam ya orang bikin portofolio bisa di mana aja, atau mungkin masukin LinkedIn di post kayak gitu juga boleh. Makanya tadi syaratnya harus memang yang boleh dipublish. Satu orang biasanya berapa proyek yang dipegang? Ini juga macam-macam. Bilang proyek itu ada proyek yang simple, ada proyek yang susah. Kalau proyek simple bisa pegang 2 sampai 3 proyek. Ini juga balik lagi ke perusahaannya. Ada perusahaan yang nerima banyak proyek padahal human resource-nya sedikit, jadi terpaksa satu orang pegang 4 proyek itu ada ya, teman-teman. Jadi ini sangat bergantung perusahaannya apa, produknya apa. Oke, apakah berhasilnya pendaftaran akun dengan email yang ada karakter dalam test case mendaftarkan akun tipe tes negatif termasuk bug? Oke, tipe tes negatif, Duh, gimana ya ini? Ini aku pertanyaannya kurang paham. Email, oke, aku ubah ya pertanyaannya ya. Misal daftar akun pakai akun yang invalid. Kalau akun yang invalid atau akun yang salah gitu ya, email yang salah, maka benar masuknya ke tes negatif. Nah, nanti termasuk bug atau bukan, itu nanti ke hasil tesnya seperti apa. Kalau kita daftar pakai akun email yang invalid, kemudian masih berhasil, apa namanya, berhasil daftar, nah berarti bug. Karena kan expected-nya harusnya, misal expected-nya adalah emailnya harus valid. Tapi ketika kita inputkan karakter email yang invalid, kemudian tidak bisa daftar, itu berarti pas sukses. Jadi tesnya negatif, kita menginputkan hal yang salah, tapi actual result-nya harusnya negatif. Actual result-nya dia nggak bisa daftar karena emailnya invalid gitu. Nah itu nanti skenario-nya, test case-nya pas, benar. Karena behavior dari sistemnya sesuai. Kita input yang salah, hasilnya juga salah gitu. Ya, jadi kalau negatif test itu expected-nya juga negatif. Dia akan jadi bug kalau inputnya negatif tapi hasilnya positif. Input invalid email kok bisa daftar. Nah, itu nanti masuknya bug. Dipahami dulu ya konsep dari negatif testnya. Saya pernah pakai aplikasi Jira tapi untuk ticketing. Ya, tadi kan tiket ya. Apakah aplikasi Jira untuk QA dan aplikasi Jira untuk sistem ticketing aplikasi yang sama? Kalau sejauh pengalaman saya kerja, itu satu. Jadi satu project bersama. Jadi ticketing itu, yang nanti dari sana, QA-nya kan ikut ya dalam development. Jadi, oh pertama ngerjain tiket apa nih tadi, tiket sign up gitu kan, dikerjain sama developer. Ya udah QA kan juga tahu bahwa, oh tiket ini yang lagi dikerjakan, tiket ini gitu. Nah, perkara nanti untuk mungkin kita, apa namanya, bikin test case-nya, itu mungkin mau di tempat lain, atau mungkin di spreadsheet atau apa, itu terserah, tapi untuk tiketingnya, untuk project trackingnya sama ya, pakai project yang itu, pakai tiketnya developer. Berarti semua
Kemua ini apa? Kemungkinan terjadi aplikasi bisa dimasukkan tes test case. Oke, tidak semua ya. Ini balik lagi tergantung kompleksitasnya. Kalau kayak tadi kan cuman hitungannya masih sedikit ya. Hanya mungkin 4 opsi login gitu kan. Itu masih tercover lah, masih bisa. Yang tidak masuk ke kategori semua-mua itu misal tadi maksimal apa skenario maksimal passwordnya 16. Jadi teman-teman nggak perlu ngecek benar-benar kalau misal login daftar pakai tes password jumlahnya 8, password jumlahnya 9, password jumlah 10 terus dites sampai 5, 14, 15, 16. Nah, itu yang nggak usah. Ya, itu yang masuk ke testing principle exhaustive testing is impossible. Itu yang nggak usah. Jadi nanti boleh pakai boundary value analysis, minimalnya berapa, maksimalnya berapa gitu. Jadi nanti ambil yang itu aja, ya. Kecuali kalau sudah ada opsi kayak tadi ada 4 opsi, 5 opsi, nah itu masih boleh dibikin semua test case-nya. Tapi kalau misal sudah drop down pilihannya ada 20, nggak usah dicek semua 20-nya, beberapa aja. Boleh random, kalau misal nggak ada urutan ya. Boleh random, boleh mungkin berapa, 3, 5 gitu. Iya, jadi nanti sangat menyesuaikan dengan case atau goal dari produk itu sendiri. Kayak kalau misal di e-commerce ya, milih ukuran baju ada S, M, L, XL. Teman-teman nggak perlu bikin test case kalau milih S gimana, kalau milih L gimana, kalau milih XL gimana. Yang penting ketika testing kan kalian juga coba aja diklik-klik semua gitu. Nanti behaviornya biasanya sama. Jadi cukup salah satu aja. Membuat test case yang baik dan benar itu ada panduan atau tidak. Kalau untuk panduan, mungkin tadi contoh template ya. Aku bisa kasih contoh template. Kemudian panduannya yang dari awal aku jelasin ke teman-teman tadi ya, cara-caranya, apa yang harus di-cover, berdasarkan dengan requirement-nya gitu. Jadi yang paling minim adalah mengcover requirement. Jadi apa yang sudah tertulis di requirement itu yang dicek. Kemudian nanti penambahannya tinggal dipecah lagi dari requirement itu tanpa improvisasi sendiri ya. Maksudnya itu tanpa buat-buat baru sendiri requirement yang mengada-ada yang nggak ada di requirement bikin sendiri gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman menurunkan dari requirement itu bagus. Jadi kayak apa ya istilah itu explore lagi dari requirement kan kadang biasanya tidak begitu detail ya, apalagi misal terkait kalkulasi, angka. Nah, teman-teman bisa bikin variasi test case-nya, tapi tetap itu semua berada di dalam eh, requirement. Bagaimana cara menilai suatu testing itu sudah mencukupi kebutuhan pengguna? Kadang negatif case itu bisa banyak banget. Iya, betul. Negatif case itu banyak banget ya. Itulah kenapa yang aku sering bilang ya, exhaustive testing itu impossible, teman-teman. Jadi nggak bisa kita kemudian, oke ini test case-nya udah kelar nih, udah 100% pasti memenuhi kebutuhan pengguna, itu nggak bisa ya. Kita terus improve, teman-teman. Seiring berjalannya waktu, testing, mungkin nanti ada UAT feedback, itu memang progress terus. Jadi memang nggak pernah mencapai yang namanya 100% completion. Itu ya. Jadi memang confidentiality itu dibangun. Tinggal bagaimana kalian melatih supaya oke aku confidence enough untuk bisa deliver dengan test case yang segini. Gitu. Nah, nanti teknik-teknik pengujian dipelajari lagi supaya kita bisa meningkatkan rasa percaya diri terkait test case yang kita buat. Apakah kita sudah cukup belum atau sudah cukup atau belum. Nah, itu nanti balik lagi ke mindset juga ya, point of view juga, understanding terkait product knowledge, product requirement-nya itu semuanya sangat mempengaruhi. Jadi memang benar kalau kadang negatif test case itu bisa banyak banget, itu benar. Untuk precondition di test case example tadi bisa dikosongkan, bisa kalau memang tidak ada step yang perlu dipenuhi dulu sebelum menjalankan main stepnya. Jadi tidak harus, kalau ada aja. Untuk test case priority ini biasanya mengikuti dari produk apa dari business goal juga ya teman-teman. Jadi eh, ada banyak cara untuk menentukan prioritas dari test cases. Satu dari bisnisnya, kemudian misal nih, oh fitur-fitur yang penting itu yang mana, yang paling sering dipakai klien yang mana dari sana, atau mungkin dari eh, apa namanya business direction, misal minggu depan mau demo modul A, ya udah berarti modul A sekarang yang high gitu. Jadi bisa sangat bervariasi. Atau mungkin sesimpel apa namanya critical functionality. Jadi kayak
tambah data, edit data, delete data. Nah, itu bisa dikategorikan kepada high priority gitu. Nanti untuk yang medium, misal kita mau apa ya kemarin aku itu misal fitur yang tidak begitu penting gitu loh. Misal nanti mengakses menu yang belum dirilis gitu atau mungkin jarang diakses sama kliennya gitu. Jadi banyak faktor ya untuk menentukan prioritas dari test cases. Cara membuat test case yang baik seperti apa? Ada 10 parameter. Apakah perlu dicek parameter satu persatu? Nah, kalau sudah sampai 10 itu nggak perlu ya. Jadi ambil aja sampling beberapa. Oke, ini ya, resource yang diperlukan untuk pengujian perlu dikumpulkan sebelum mulai pengujian. Oke, resource ini mencakup semuanya ya, teman-teman. Mungkin QA QA yang ditugaskan, kemudian environment setupnya, kemudian datanya, gitu. Jadi semua hal yang dibutuhkan, sumber daya kan, yang dibutuhkan untuk nanti bisa mulai proses pengujian. Jadi misal tes skenario-nya tadi apa kan login functionality. Berarti kita harus perlu akun yang sudah didaftarkan, kita perlu mungkin akses URL-nya, kita perlu apa lagi? Environment setup dan lain-lain lah. Mungkin ada hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu untuk bisa mulai proses pengujiannya. Itu untuk yang saya maksud terkait resources. Boleh nggak ya mulai update di LinkedIn cantumkan pengalaman ini statement. Boleh ya, beberapa sudah ada yang update. Aku senang banget, bahkan dibikin kayak konten gitu. Aku belum sempat like dan komen, sorry, baru baru banyak kerjaan. Aku ini ya, aku sangat support kalau teman-teman mau sharing-sharing juga terkait knowledge yang kalian dapat. Bahkan lebih bagus lagi kalau teman-teman tambahin lagi hasil mungkin research kalian, belajar di mana, baca di mana. Jadi nggak cuma dari sini aja. Karena aku juga perlu validasi ya. Kalau misal kalian baca di mana kemudian beda, nah itu tolong disampaikan supaya nanti kita bisa jadi bahan diskusi juga. Karena sesuai apa namanya disclaimer aku di awal bahwa semua yang aku share ke teman-teman adalah berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pribadi. Misal dari PRD, dari produk requirement dokumennya, ada expected result yang perlu diperbaiki. Kita perlu konfirmasi ke PM atau menyesuaikan dengan PRD-nya. Konfirmasi dulu ya. Jadi kalau kalian menemukan sesuatu yang janggal, sesuatu yang kok rasanya kurang, kalian kurang mantep gitu ya. Kurang mantep nih, konfirmasi dulu, tanya dulu. Ya, harus itu. Karena PRD dokumen itu kan yang buat juga orang ya, bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia salah. Kapan tes case dapat dilakukan? Ayo balik lagi ke ini ya, tes apa namanya? STLC ya, software testing life cycle-nya. Jadi masuk ke fase tes design, itu nanti tes case baru dibuat. Nah, untuk dilaksanakannya, dieksekusikannya nanti masuk ke testing prosesnya. Ke test execution itu nanti baru kita menjalankan test case-nya. Jadi buat test case, buat dokumen test case itu produknya belum jadi ya teman-teman. Developer lagi ngoding, produknya belum ada, belum jadi. Tapi sudah ada produk requirement dokumennya, sudah ada requirementnya, kita buat. Makanya kita itu butuh analytical thinking karena kita itu disuruh buat dokumen test case berdasarkan ya tulisan dan gambar-gambar doang, produknya belum jadi gitu. Harapannya nanti dengan ada test case ini produk udah jadi itu kita punya map, punya guide untuk ngetes jadi jauh lebih smooth. Yang dituliskan di Jira hanya tes skenario, lalu isinya hasil test case. Beda ya teman-teman. Itu ini itu adalah anggaplah ini requirement dokumen dari tim produknya. Nah, nanti dari sini kita turunkan lagi untuk membuat test case seperti ini. Ya, jadi ini hanya contoh aja, tidak selalu ya tim produk itu buat sedetail ini. Kadang cuma simple, kadang kurang detail. Nah, nanti kalian turunkan sendiri ke dalam test cases. Jadi nggak mentah-mentah diambil tulisannya sama cuma di copy paste itu nggak ya. Nanti kalian absorb lagi, diolah lagi untuk bisa kalian bikin tes skenario dan tes case kalian. Tapi memang tadi menjadi panduan gitu ya, menjadi acuan. Kalau software yang udah ada, tapi PRT-nya tidak ada, apakah dapat dilakukan eksploitasi berdasarkan software yang sudah dibuat? Tadi ya ini sudah dijelaskan berkali-kali. Kalau teman-teman kemudian apa namanya mendapati situasi di mana kalian masuk ke sebuah tim, produknya udah jadi, tapi nggak ada requirement dokumen, kalian harus minta atau tanya ke pihak yang berwajib ya. Mungkin kalau ada
tim analisnya, ada manajernya, minta saya butuh dokumen requirement. Karena kalau cuman exploratory aja, ya kita cuman bisa menguji general functionality. Ya udah, tambah bisa tambah, hapus bisa hapus. Sebasic itu aja. Kita nggak tahu detail requirement. Misal ya, setelah tambah user di sini nanti harusnya muncul di halaman mana, di apa namanya, mungkin atasannya gitu. Misalnya ada level-level. Kadang tuh software tuh kompleks. Jadi nggak bisa hanya sekedar exploratory tanpa ada dokumen requirement. Ya, jadi minta dipandu kalau memang nggak ada yang bisa buat, ya udah kalian catat aja gitu. Maksudnya itu kalian yang bikin gitu ya berdasarkan informasi-informasi yang kalian dapat dari orang-orang yang sudah lebih paham terkait produk yang dibangun gitu. Tapi tetap harus ada ya requirement dokumen itu karena ketika kita testing kita itu compare. Karena kalau kalian cuman jalan-jalan aja, lihat-lihat, coba-coba fitur itu nggak tahu itu benar atau salah gitu. Karena nggak ada patokannya, nggak ada yang dibandingkan, nggak ada expected resultnya, nggak tahu apa sih yang diekspektasikan. Kalau ini aku hapus, terus apa yang diekspektasikan itu seperti apa itu nggak tahu. Kalau terus ini sudah di-approve, terus gimana? Dapat email, berapa menit emailnya sampai. Terus emailnya expirednya berapa hari. Gitu, itu nggak ada nggak tahu gitu kan. Jadi nggak tahu itu benar atau salah. Jadi dokumen requirement itu perlu banget ya. Field ini mandatory atau bukan. Atau suka-suka developernya nih dibikin mandatory, padahal mungkin klien nggak butuh gitu. Jadi butuh spesifikasi expected requirement itu ya karena tadi kita benar-benar perlu tahu oh field ini mungkin maksimal karakternya berapa ini kemudian apa sih misal ada field yang oh ini opsional kalau ada ada tuh kadang field yang baru muncul kalau misal opsi di atasnya milihnya A milih A baru dia muncul field itu kalau milih B field itu nggak muncul nah hal-hal seperti itu kan perlu ada dokumennya ya teman-teman. Kalau nggak ada, sulit nanti. Menyulitkan kalian sendiri soalnya. Sekian dulu untuk pertemuan kita malam ini. Memang kalau untuk tes skenario, tes KFC sekarang sifatnya sudah applicable ya. Teman-teman sudah bisa nyobain praktek gitu kan. Opsinya banyak. Jadi mulai banyak pertanyaan yang membingungkan nih. Karena banyak case-case-nya. Nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Teman-teman latihan. Pokoknya jangan sungkan kalau masih ada yang bingung ditanyain lagi boleh. Ya, saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita malam ini. Terima kasih banyak antusiasnya. Semoga teman-teman bisa belajar buat tes skenario dan tes cases. Terima kasih, saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.